Halo pemirsa Komal Nasab Official. Tidak ada habaib Indonesia masih menyembah pohon dan batu. Tidak ada habaib Indonesia tidak akan merdeka. Semua toko dari habaib semua. Dari toko pahlawan, dari habaib semua. Kita hanya numpang di tanah sendiri. Saksikanlah dengan Bang Adi Irawan. Nah, kemudian lanjut ya. Mereka tadi suka mengklaim bahwa tanpa kami, tanpa Habib, tanpa Ba'alawi, Indonesia ini masih menyembah pohon. Sementara Indonesia, apa Nusantara, itu sudah berislam jauh sebelum kedatangan mereka. Kemudian selain itu juga mereka suka mengklaim paling memerdekakan. Seolah-olah tanpa Habib, tanpa Ba'alawi, Indonesia tidak akan ada, tidak akan merdeka. Terus yang saya jadi pertanyaannya, emang ente ini Bib gitu kan? Fungsinya apa untuk kemerdekaan gitu? Lawang ente datang saja ke Nusantara, didatangkan oleh kolonial Belanda. Ente itu kaki tangan antek penjajah. Bahkan mempatwakan siapapun ulama-ulama Nusantara atau bangsa Nusantara yang waktu itu melakukan perlawanan terhadap pemerintah Belanda, maka hukumnya haram. Malahan ente itu anti gitu loh. Ini seolah-olah sekarang kan keturunannya itu mengaku paling mengislamkan, paling memerdekakan. Dan kita tengok fakta ya, bahwa kalau memang benar mereka ini pernah berjuang ya, bersama para pahlawan kita memerdekakan Nusantara, ada nggak pertanyaannya dari klan Ba'alawi, dari Habib ini yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional? Jawabannya zong, alias tidak ada, alias ora ono, alias nggak ada teman-teman. Jangankan yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional, yang dikubur di taman makam pahlawan aja nggak ada. Ya, bahkan ini juga fakta. Semenjak dikumandangkannya proklamasi 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta, hanya ada satu klan pendatang yang tidak mau bergabung dengan Nusantara. Saya katakan itu. Sampai Bung Hatta tahun 1949, tahun 49, mengumandangkan atau menyerukan siapa saja kelompok-kelompok masyarakat pendatang, kelompok asing yang tinggal di Indonesia dan tidak mau pulang ke negerinya dan mau menetap di Indonesia, maka silahkan membuat surat pengakuan berkewarganegaraan Indonesia. Artinya membuat SBKRI. Dan kalau memang tidak membuat pengakuan berkewarganegaraan Indonesia, maka kalian keluar. Nah, jauh sebelum itu, semenjak dikumandangkannya Indonesia ini menjadi sebuah negara yang demokratis, negara yang utuh dan berdaulat, negara merdeka dan berdaulat, klan-klan lain seperti Tionghoa, yang kita sebut Cindo ya, Cina Indonesia, suku Arab, Arab asli ya, bukan Arab Yaman, bukan Arab Aribah. Itu mereka berbondong-bondong membuat surat pengakuan diri sebagai warga negara Indonesia. Tapi sementara klan Yaman ini, sampai hari ini keturunannya pun juga tidak mau membuat SBKRI. Makanya yang menjadi pertanyaan, Ba'alawi ini status hukumnya tentang kewarganegaraan Indonesia, saya terus terang masih mempertanyakannya, teman-teman. Ya, nanti kita bahas. Jadi ada satu kelompok imigran yang didatangkan dari Yaman, yang digadang-gadang itu sebagai keturunan Nabi oleh Belanda untuk
membungkam perlawanan para ulama, karena gini loh, ulama kita itu sami'atan wa ta'atan ya. Artinya nurut terhadap guru, terhadap juriah Nabi gitu loh. Nah, mungkin ini supaya untuk membungkam, artinya mereka digadang-gadangkan ini loh keturunan Rasul saja gitu loh. Mengharamkan bagi perlawanan bagi pemerintah, perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda waktu itu. Nah, padahal ya yang kita tahu kan hubul watan minal iman, cinta terhadap tanah air, cinta terhadap bangsa dan negara atau tanah tumpah darah kelahiran, sebagian daripada ini. Nah, jadi artinya bertolak belakang semua. Nah, next ya. Kembali tadi bahwa Ba'alawi ini selain mengklaim mengislamkan, juga mengklaim memerdekakan. Bahkan mereka mengatakan, ya, ini narasi ini saya tidak buat-buat ya teman-teman. Ada dasarnya, saya pernah melihat di beberapa ceramah-ceramah mereka, bahwa menyebutkan bahwa kamilah yang paling memerdekakan sampai ya STNK, surat tanda nomor kendaraan, BPKB, lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang negara Garuda Pancasila, bendera merah putih, ya, lagu kebangsaan, itu bikinan Ba'alawi katanya, bikinan Habib. Semenjak kapan gitu? Hari ini dunia itu dalam genggaman, hanya dengan kita men-tracking saja teman-teman, kita bisa tahu gitu loh. Nah ini nyebut sampai STNK BPKB mereka yang bikin, nenek moyang mereka yang bikin. Ini kan lucu, sebuah dagelan yang notabene kayak melebihi dari ketoprak humor gitu. Sampai itu Garuda Pancasila mereka yang bikin, konsepnya seperti ini, sampai yang menggambarnya ini. Kemudian lagu Indonesia Raya mereka yang bikin, ya. Kemudian bendera merah putih yang kita tahu kan Bu Fatmawati itu, ya, istrinya Pak Soekarno yang merajut bendera dari kain itu, yang membikinnya itu katanya Ba'alawi yang buat gitu. Ya akhirnya kan semuanya diklaim gitu, mereka hanya bisa mengklaim saja. Jadi kalau mereka yang paling berguna memerdekakan Indonesia, lawang faktanya kalah dengan klan Tionghoa. Banyak dari klan Tionghoa yang yang ditetapkan sebagai pahlawan nasional ketimbang Ba'alawi. Satu pun Ba'alawi tidak ada. Habib itu tidak ada yang ditetapkan sebagai pahlawan. Itu salah satu bukti bahwa apa yang mereka klaim bahwa mereka paling memerdekakan Nusantara itu zero, jong, bohong ya. Ada ya satu orang yang kemarin terakhir tahun 2025 ya. 2000 ditetapkannya 2026, yang diusulkan. Udah 3 kali diusulkan menjadi pahlawan nasional, itu dari wilayah Sulawesi ya. Itu dari kalangan Ba'alawi. Tapi 3 kali itu ditolak oleh pemerintah ya. Dan tidak mau ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat. Dan pengen tahu syaratnya, salah satunya yaitu ternyata beliau itu belum menjadi warga negara Republik Indonesia. Jadi masih statusnya WNA. Warga negara asing. Nah ini bukti kan gitu. Jadi ternyata salah satu negara menolak untuk ditetapkan. Jadi begini, beliau itu ya katanya sih ya, beliau itu pahlawan dari sisi pendidikan. Kemudian lantas diusulkan untuk ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Dan 3 kali penolakan berturut-turut. 3 kali usulan dan 3 kali penolakan oleh pemerintah kita. Karena apa? Salah satunya ternyata tidak memiliki kewarganegaraan. Jadi bukan warga negara Republik Indonesia. Nah, begitu teman-teman ya. Ya artinya di sini bahwa bukti gitu. Nah, tadi korelasinya dengan saya meragukan dengan kewarganegaraan Ba'alawi atau Habib-Habib ini juga. Ya.
Jadi begini teman-teman, ada dua otorisasi ya, dua dasar hukum terkait masalah kependudukan dan kewarganegaraan. Jadi ketika seseorang memiliki KTP, memiliki kartu keluarga, itu bukan alat bukti sebagai warga negara asli, gitu. Ya. Tapi surat kewarganegaraan itu dari imigrasi. Jadi undang-undangnya berbeda. Undang-undang tentang undang-undang kependudukan dan undang-undang kewarganegaraan itu beda. Undang-undang kewarganegaraan, makasih. Undang-undang kewarganegaraan itu ada di Undang-Undang Nomor 12 ya tentang kewarganegaraan. Beda dengan undang-undang kependudukan. Nah, suka ada yang bertanya, itu contoh ya imigran Yaman seperti Anies Baswedan pernah mencalonkan presiden, bahkan kemarin sempat jadi gubernur gitu kan. Kok itu? Nah, ini teman-teman perlu dicatat ya. Ini yang salah itu KPU. Saya kenapa berani menyalahkan KPU? Karena persyaratan untuk menjadi pejabat negara, baik itu eksekutif, legislatif, ataupun yudikatif, ya, di situ ada poin paling pertama, wajib berkewarganegaraan Republik Indonesia, ya. Salah satu syaratnya. Karena kalau bukan warga negara Indonesia, ya masa mau jadi pejabat negara, ya. Contoh. Dulu Pak Jokowi pernah kebobolan juga itu ketika mengangkat salah satu wakil menteri ESDM. Dia asli orang Indonesia, lahir di Indonesia, orang Indonesia, ibu bapaknya asli pribumi Indonesia. Setelah dilantik jam 1, jam 4 diberhentikan. Karena ternyata terbukti dia itu statusnya sudah menjadi warga negara Amerika, negara asingnya. Jadi artinya di-cut waktu itu. Nah, kenapa saya berani tadi kembali menyalahkan KPU? Ini KPU yang salah. Karena untuk menunjukkan kewarganegaraan di situ, si calon ini hanya melampirkan KTP yang sudah dilegalisir. Beda dengan persyaratan lain, misalkan tidak pernah mendapatkan sanksi pidana dengan ancaman di atas 5 tahun atau dengan vonisan di atas 5 tahun. Nah, itu dibuktikan dengan apa? Surat keterangan dari pengadilan. Nah, itu udah betul itu. Tidak sedang dalam valid. Itu diterangkan oleh pengadilan. Nah, itu sudah betul. Tapi kalau wajib berkewarganegaraan Republik Indonesia dengan mencantumkan KTP yang dilegalisir, nah itu salah. Harusnya surat keterangan dari imigrasi. Ya. Karena KTP bukan identitas dia itu warga negara atau bukan, warga negara asli atau bukan. Undang-undangnya tentang kependudukan dengan kewarganegaraan juga dua undang-undang yang berbeda satu sama lain. Ya. Dan ini salah satu contoh ya, teman-teman. Saya punya teman, dia orang India. Ibu bapaknya orang India. Dia lahir di Indonesia. Dia sekarang menetap di Jakarta. Belum lama ini saya udah main juga ke apartemen dia ya. Dia pengusaha juga di sini. Dari mulai lahir sampai sekarang usia lebih dari 40 tahun. Ya. Dia belum dikabulkan menjadi warga negara Indonesia. Padahal dia lahirnya di Indonesia. Ya. Lahirnya di Indonesia. Kemudian dia ngomongnya juga nggak ada India-Indianya gitu. Ya kalau dia dari kecil belajar bahasa Indonesia. Sekarang usianya di atas 45 ya. Saya tahu dari mana. Kemarin saya ngobrol dengan dia di apartemennya. Bang, abang kenapa? Kan ini abang ya bukan tidak mampu lah membeli rumah tapak kok selalu apartemen gitu loh. Karena dia pindah apartemen. Ya gimana bang, ada yang mau beli, kan saya tidak boleh. Tidak boleh apa? Tidak boleh memiliki sertifikat tanah. Lah, emang saya itu belum dikabulkan menjadi warga negara Indonesia katanya. Sudah berapa kali saya permohonan gitu.
Padahal kan saya lahir di Indonesia dari semenjak brosot gitu loh. Sekolah di Indonesia, lahir di Indonesia, sampai sekarang usianya belum dikabulkan juga. Nah di sini, jadi tidak serta merta. Nah kembali kepada Balawi, satu-satunya klan ya, yang dulu ketika negara kita itu dikumandangkan tentang kemerdekaannya, diproklamirkan tentang kemerdekaannya, hanya satu klan ini yang tidak membuat surat pengakuan berkewarganegaraan Indonesia atau SBKRI, nenek moyangnya ya. Nah kalau kayak Tionghoa dulu nenek moyangnya bikin SBKRI, makanya mereka sekarang ya nggak perlu lagi bikin gitu loh. Lawang orang tua kami dulu sudah bersumpah menjadi warga negara Indonesia, mengakui bahwa negara Indonesia itu adalah negara kami, gitu kan. Banyak lah, ada 1331 kan yang ada di BPS. Nah sementara Balawi ini suku apa? Karena di BPS juga tidak ada gitu loh. Sekarang kan itu ada di apa namanya, ada suku Arab ya. Kalau suku Arab ada itu. Suku Arab, kami ini suku Arab. Emang ente ini dari Arab? Kan itu dari Yaman, Arab Ariba gitu loh. Nah sekarang kalau dari Arab ya teman-teman, nggak usah kita bicara suku, bicara kabilah. Misalkan kabilah Bani Hasim, kabilah Quraisy misalkan ya. Nah sekarang silahkan teman-teman tanya kepada Balawi ya, ke Habib Habib itu, Bib, ente ente itu dari kabilah mana coba kalau memang ente orang Arab? Mereka dijamin 100% tidak ada yang bisa jawab itu. Kalau ditanya masalah kabilah ya, ditanya kabilah gak punya tapi ngaku keturunan Nabi ya. Orang Arab ini memiliki kabilah. Kabilah itu suku ya, cuman istilahnya kabilah kalau di Arab. Misalkan kabilah Bani Hasim, keturunan Bani Hasim gitu kan, suku Bani Hasim. Nah, jadi disebut dia itu suku di Indonesia tidak diakui, tidak tercatat, disebut orang Arab. Kami itu adalah suku Arab masuknya. Nah, kalau suku Arab, saya nanya ke orang Arab gitu. Kemarin saya ngobrol ya, sempat nanya dengan salah satu teman namanya Syekh Mazen. Dari kabilah Al-Katiri. Nah, jadi artinya ada kabilahnya. Nah, kalau mereka ditanya kabilah apa ya? Nggak ada, gitu. Karena memang bukan Arab kan. Nah itu. Next ya, lanjut. Ini tentang kewarganegaraan. Jadi intinya kembali bahwa saya pun masih meragukan kewarganegaraan Balawi ini, apakah mereka itu warga negara Indonesia asli atau bukan. Karena salah satu ciri ya sebagai warga negara Republik Indonesia asli itu memiliki suku. Itu ada di Undang-Undang Dasar, silahkan. Ada itu di Undang-Undang Dasar. Salah satu warga negara Indonesia asli itu memiliki suku bangsa. Nah, mereka kalau tidak punya suku berarti kan itu. Dan dulu nenek moyangnya tidak pernah membuat SBKRI atau mengakui sebagai warga negara Indonesia. Kenapa alasannya ini? Harus cari tahu alasannya ya. Harus tahu dulu. Jadi alasannya karena Balawi ini kan dulu nenek moyangnya nih yang didatangkan oleh Belanda itu menganggap tuannya Belanda waktu itu masih tidak mau mengakui Indonesia ini sudah merdeka. Bahkan pertempuran demi pertempuran antara kaum pribumi ya bangsa Indonesia dengan orang Belanda itu masih pasca proklamasi itu masih gencar gitu. Jadi wah nanti dulu nih kan gitu. Tuan kami saja Belanda masih tidak mau mengakui bahwa Indonesia sudah merdeka. Nah seperti itu, makanya mereka tidak mau membuat SBKRI. Dan ini sebetulnya ya untuk menjawab kepastian hukum. Bisa saja
Kalau ada yang peduli gitu loh, orang Indonesia asli ya kaum pribumi melakukan gugatan legal standing, class action saja, class action atas legal standing Bani Ba'alawi. Kemana? Ke Mahkamah Agung. Ya, kita pertanyakan bahwa mereka ini kan sekarang kan banyak yang dari kalangan mereka itu banyak yang jadi pejabat negara, banyak ya. Nah, kan tadi di satu sisi satu syarat ya untuk menjadi pejabat baik itu di legislatif, eksekutif atau yudikatif itu harus warga negara asli, Indonesia asli. Jadi kalau kita bicara kenapa kita menggugat, karena mereka sudah mengambil hak, merampas hak gitu kan. Harusnya kami kaum pribumi yang menjadi pejabat lah, malah mereka kan pertanyaan kan mereka juga kewarganegaranya belum, masih diragukan gitu loh. Ini digugat aja melalui gugatan class action kepada Mahkamah Agung atas legal standing tentang kewarganegaraan Balawi. Nah, Balawi ini siapa? Itu kan. Benarkah mereka itu sudah melakukan, dulu nenek moyangnya sudah pernah melakukan pengakuan sebagai warga negara Indonesia, sudah diambil sumpah atau belum? Benarkah mereka itu juga karena bertolak belakang dengan Undang-Undang Dasar. Di Undang-Undang Dasar itu salah satu ciri warga negara Indonesia asli itu memiliki suku. Ya, silakan teman-teman di sini yang ada pasti berasal dari, bukan hanya dari satu suku, pasti punya suku masing-masing gitu kan. Nah itu termasuk ya Tionghoa, itu salah satu suku yang memang diakui oleh pemerintah, dicatat dalam BPS gitu loh. Yang mendiami ya seluruh pelosok Republik Indonesia. Kalau Cindo itu kan di mana-mana ada ya. Jawa Barat, di Pulau Jawa, di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, sampai ke Bali, mana semua tersebar mereka ada. Dan kalau biar bicara tadi, ya kalau kita bandingkan antara Tionghoa dengan Ba'alawi ya jauh. Mereka juga tidak suka koar-koar. Ba'alawi bukan koar-koar, kamilah paling mengislamkan, kamilah paling memerdekakan. Sementara buktinya memang ya, orang Cina mengislamkan banyak. Ya, contohnya Panglima Cheng Ho. Nah, kemudian paling pernah ikut memerdekakan banyak, silahkan tracking ya. Pahlawan nasional dan berasal dari klan Tionghoa itu banyak. Ya. Silahkan tracking sendiri. Tapi kalau berasal dari Ba'alawi itu dijamin 100% tidak ada. Gitu. Artinya di sini kita harus paham bahwa kalau kita bandingkan, mereka ini Tionghoa tidak suka koar-koar gitu loh. Kami paling memerdekakan, padahal tidak. Kami paling berguna untuk bangsa. Memang ada, ya. Contoh pembulu tangkis Susi Susanti misalkan. Juara-juara badminton, bulu tangkis apa itu rata-rata dari klan Tionghoa itu. Ya, dari Cindo itu, Cina Indonesia itu. Mereka dengan gigihnya gitu kan berjuang mengharumkan nama bangsa dengan karyanya, dengan prestasinya. Ya, sehingga Indonesia ini selalu menjadi juara dunia. Tapi mereka tidak koar-koar, kami paling berguna untuk nusa dan bangsa. Tapi Ba'alawi nggak ada bukti, tapi tingginya pengakuannya paling bergengsi. Ya. Tapi kalau prestasinya Ba'alawi ada juga ya teman-teman. Ada prestasi Ba'alawi. Dan kita tidak akan sanggup mampu melawan prestasi Ba'alawi dalam satu hal ini. Prestasi apa? Merias kuburan. Ya, kalau ada seandainya ada perlombaan ya merias kuburan, pokoknya kaum pribumi pasti kalah dengan Ba'alawi. Kuburan mereka itu kayak hotel bintang 5 saja, yang mewah itu kalah itu dengan kuburannya Ba'alawi. Kayak topping kue tar. Kue ulang tahun kalau boleh ulang tahun itu. Kalau kuburannya Ba'alawi. Ya, sering ya mungkin bisnis lah gitu kan. Bisnis is bisnis kan gitu.
supaya wah kelihatannya, supaya malahan ditambah. Ya, bayangkan saja ada di kuburan mereka itu ada infocus, ada AC, ada apa lah, ini kayak hotel gitu. Aduh, ya Allah. Mungkin teman-teman suka lihat ya video-video kuburan-kuburan yang mewah-mewah, itu kuburan Habib itu. Ya, sambil dibumbui, barang siapa yang berdoa di makamnya Habib Al-Haddad, maka 70 hajatnya akan dikabulkan. Ini penyesatan itu. Murtad itu, murtad itu kalau itu loh. Kok ya? Ada beberapa mazhab yang melarang, ya bukan melarang, membid'ahkan zarah kubur ya. Ada yang membolehkan. Ada yang membid'ahkan, ada yang membolehkan. Kalau saya mengharamkan zarah kubur. Saya pribadi mengharamkan zarah kubur kalau seandainya meminta kaya, meminta dagangannya laku, meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi kalau kita datangnya ke kuburan itu untuk berdoa, mendoakan almarhum, mengenang jasa-jasa almarhum, bertakziah ke kuburan orang tua, ke kuburan para ulama, para wali, boleh. Yang tidak boleh itu meminta. Nah ini malahan borong siapa yang berdoa di kuburannya Habib Al-Haddad, maka 70 hajatnya akan dikabulkan. Ini goblok itu pernyataan. Seolah-olah suruh minta ke kuburan gitu loh. Jadi kalau saya sendiri bukan membid'ahkan lagi. Ya. Zarah kubur itu haram hukumnya kalau minta. Minta apa? Minta kaya, minta dikabulkan hajat. Ya, minta itu Gusti Allah, bukan ke kuburan. Lawang ini malah dibumbui oleh orang yang ngaku cucu Nabi. Borang siapa yang berdoa di Habib, makam Habib Al-Haddad, maka 70 hajat akan dikabulkan. Ampun ya Allah. Nah itu. Kemudian next ya. Tadi paling mengislamkan terbantah. Paling memerdekakan tidak ada bukti ya. Kemudian paling berguna katanya untuk nusa bangsa. Oke. Kita lihat. Dari apa nih bergunanya? Yuk kita tengok gunanya imigran-imigran Yaman ini. Kemarin terakhir ya. Itu Al-Zupri kalau nggak salah. Dengan mengatasnamakan investasi syariah ya, dari seorang cucu Nabi 2,4 triliun 2.400 miliar dikemplang uang nasabah. Itu manfaat itu. Ya. Kemudian kasus Petral ya, yang sekarang sampai ke luar negeri kabur, itu juga sama, imigran Yaman ya. Siapa? Coba, itu juga sama, imigran Yaman. Kemarin yang penghinaan suku Madura, pesantren-pesantren ya, tanpa ada kata diduga itu. Di Madura itu sudah disusupi, udah dijadikan bisnis narkoboy. Kok bisa itu? Seenak udelnya ngomong. Yuk kita tengok. Said Agil Al-Munawar, Menteri Agama dulu, pertama kali menjadi rekor Menteri Agama yang korupsi Al-Quran. Alawi, Habib. Kalau kita tengok lebih jauh, gembong PKI juga itu siapa? Muso Al-Munawar, Sofyan Barakbah,
Dipa Nusantara Al-Aidit atau DN Aidit, Ba'alawi, Habib, cucu Nabi. Lah, terus ini apa? Gitu loh. Tapi giliran yang baik-baik diklaim, yang buruk-buruk itu bukan Ba'alawi. Ya. Itu bukan Ba'alawi, tapi sementara Pangeran Diponegoro diba'alawikan. Kanjeng-kanjeng Sunan itu terakhir Rizik Sihab itu. Ya. Nyebut bahwa sebentar nyusun puzzle. Ya. Mengatakan bahwa ketika Pak Presiden ya Pak Prabowo mengatakan bahwa kalian suka membuat gaduh Republik ini, Nusantara ini mengatakan Indonesia dalam keadaan gelap, silakan kalian kalau mau kabur sono bila perlu ke Yaman katanya. Karena Pak Prabowo udah tahu yang dibalik yang membuat suka gaduh riuh resah di Nusantara ya di belakangnya yaitu kayak Rizik Sihab gitu kan, Bahar Semit. Yang suka menyerukan asah golokmu, asah pedangmu. Emang mau ngapain gitu? Nah gitu. Artinya di sini teman-teman, kita itu jangan terbodohi lah. Jangan mentang-mentang mereka pakai imamah, pakai jubah bermeter-meter, pakai udeng-udeng segede ban roda. Itu. Dan saya katakan, fakta tak terbantahkan sampai hari ini mereka koar-koar mengaku sebagai zuriatul Nabi, sebagai keturunan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagai keturunan dari Nabi kita Nabi besar Muhammad, itu ternyata tidak tersambung alias batil. Jangankan cucu Nabi, orang Arab aja bukan. Ini sains eksakta. Secara genetika mereka, kalau untuk nakut-nakutin Habib teman-teman, tinggal bilang aja tes DNA. Itu mereka paling takut itu kalau disuruh tes DNA itu. Padahal sebelumnya Rizik Sihab mengatakan kalau ada orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, gampang saudari, gitu kan? Nanti tes DNA saja, nanti darah Nabi kemana, darah dia kemana katanya. Nah sekarang giliran dibalikin nih, langsung keluar fatwa haram tes DNA itu karena takut ketahuan. Padahal nggak dites juga udah banyak dari klan ente itu, dari orang ente itu sudah banyak yang dites DNA, ternyata terkonfirmasi haplogrupnya G itu adalah dari Kaukasia, bangsa Kaukasus, yaitu Yahudi Askenazi, Yahudi ke-13. Dan ini ada informasi yang sangat menyakitkan ya teman-teman. Ada Mumi Yuya, ya silakan tracking di YouTube juga ada ya. Ternyata Mumi Yuya itu siapa? Itu mertuanya Firaun. Kalau dulu itu disebut mertuanya Tuhan lah kan gitu. Mertuanya Firaun itu namanya Yuya, dan Yuya itu yang dimumifikasi. Di tes juga sampel haplogrupnya, ternyata haplogrup DNA-nya Yuya ini adalah G. Ini yang menyakitkan. Haplogrupnya itu atau kromosom Y dari garis paternal laki-laki ya. Nah itu tidak bisa bohong itu kalau dari haplogrup ya. Bangsa Arab itu haplogrupnya J, tepatnya J1. Jadi secara saintifik genetika, secara DNA, Habib-Habib ini boro-boro tersambung sebagai juriah Nabi atau keturunan Nabi atau cucu Nabi. Orang Arab aja bukan. Gitu loh. Orang Arab aja bukan. Makanya kita harus pakai insting lah pakai. Jangan udah kita husnudon saja. Don saja kita. Berprasangka baik aja. Wih, sekarang itu udah kebuka mereka, nggak usah lagi berprasangka baik. Siapa mereka? Berasal dari mana mereka? Bagaimana sejarah kedatangan mereka?
dan bagaimana gerak-gerik mereka dari dulu sampai hari ini. Ya. Gembong-gembong PAKI juga kan dari mereka. Ada yang pernah protes ke saya dulu pas live ya, bahwa itu di Nusantara Aidit atau DNA Aidit itu adalah bukan Ba'alawi, itu katanya bukan Ba'alawi. Nah sekarang begini, jangan membantah ke saya, bantah fakta sejarah, bantah itu podcastnya anaknya DNA Aidit sendiri yang mengatakan, Ilham Aidit. Ilham Aidit dengan gamblang, kami ini dari Yaman, imigran Yaman, Ba'alawi. Itu anaknya kok yang mengatakan, ya jangan bantah ke saya. Gitu. Ya. Muso Al-Munawar, Sofyan Barakbah itu gembong-gembong PKI, teman-teman. Itu bukan Ba'alawi. Terus kalau bukan Ba'alawi siapa? Gitu. Jadi giliran yang merugikan mereka tolak. Tapi kalau yang menguntungkan, itu Pangeran Diponegoro itu adalah Ba'alawi. Semenjak kapan Pangeran Diponegoro? Pangeran Patimura juga Ba'alawi katanya. Aduh. Gitu. Ini dari Sajen ya kita. Dan saya kan sudah berulang kali mengatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan, maka dia wajib membuktikan. Ya. Kalau istilah hukumnya itu actori onus ombit probandi. Ya. Barang siapa yang mendalilkan, maka dia yang membuktikan. Artinya mereka kan suka mendalilkan bahwa mengalir darah Rasulullah dalam tubuhku. Kami adalah keturunan Nabi. Bahkan ada yang mengatakan nanti di hari kiamat itu, di hari akhir, mereka adalah panitia hari akhir katanya. Yang gila juga itu. Nah artinya, mereka mendalilkan bahwa mereka mengklaim sebagai keturunan Nabi. Sementara masyarakat kita itu banyak juga yang terbodohi dengan pakaiannya, dengan gayanya. Gitu kan. Hanya dengan gedabrus-gedabrusnya lah. Kapan mereka kalau berceramah aja, sok lihat aja. Saya belum menemukan ada seorang Habib yang ceramah itu tentang menceritakan tentang para sahabat, menceritakan tentang para tabi'in, tabi'ah. Itu enggak ada itu. Yang mereka ceritakan apa? Tentang nenek moyangnya, tentang leluhurnya. Leluhur kami bisa menurunkan rantai emas dari langit. Leluhur kami tai saja bisa jadi emas.